ingin tahu, kalau bicara mengenai tidak sekedar 30%, itu pasti persoalan politik dan persoalan perempuan. Sebenarnya ada apa di Maros? Ada sebuah fenomena bahwa pemilih perempuan di Maros, jumlah pemilih itu lebih tinggi daripada jumlah pemilih laki-laki. Namun faktanya bahwa partisipasi pemilih perempuan lebih rendah daripada pemilih laki-laki. Begitu Kak Luna. Itu sebuah fakta dan itu sebuah hasil penelitian dan itu data hasil dari KPU. Jadi apa yang dikerjakan? Kenapa kemudian sekolah politik perempuan Maupe ini berdiri? Oke. Kita sekolah politik perempuan Maupe dibawahi oleh lembaga pemberdayaan masyarakat untuk perempuan dan dia di Maros juga, lembaga Maupe. Kita berharap orang-orang yang ada di Maupe itu semua beruntung, makanya kita membuat sebuah sekolah politik perempuan. Kita ingin mulai dari Maros, semua perempuan bisa cerdas, bisa berdaya, bisa berdaulat, cerdas secara pengetahuan, memiliki skill, memiliki attitude, dan pada akhirnya bisa menjadi pemimpin, menjadi seorang agent of change, bisa menjadi anggota parlemen yang tidak sekedar 30% Kak Luna. Dan satu lagi, bisa menjadi fasilitator bagi kaumnya. Oke. Kalau saya boleh tahu, sudah meluluskan 40 orang. Apa yang mereka bisa bikin? Ya, kemarin pas mereka tamat, mereka sudah menjadi alumni ceritanya. Itu ada masa-masa pemilihan legislatif, ada pesta demokrasi yang akan berlangsung. Kami melakukan kampanye strategis di 10 desa yang mereka semua adalah orang lokal. 40 ini menjadi fasilitator di desanya masing-masing untuk melakukan pendidikan politik perempuan pemilih cerdas. Perempuan pemilih cerdas, kehadiran saya di tempat ini adalah untuk mengkampanyekan perempuan pemilih cerdas. Hal ini terkait dengan pemilu pileg yang akan dilangsungkan dalam beberapa waktu dekat ini. Nah, ibu-ibu, sebagai perempuan, kita harus ambil bagian dalam kegiatan pemilu ini. Kita tidak boleh diam. Nah, kita harus tahu bahwa sebagai perempuan, kita punya hak politik yang sama dengan laki-laki. Dan mari kita mempersiapkan generasi-generasi baru kita untuk menjadi kelak dia yang dipilih. Iya, jadi dalam melaksanakan pemilihan pileg, maka kita harus melakukan satu, mari kita memilih secara cerdas, yaitu memilih dengan hati nurani. Ibu-ibu ingat kidi, jangki memilih karena nasuruki suami tak, jangki memilih karena nasuruki pada sata, jangki. Itu satu. Yang kedua, baca ki visi misinya. Di visi misi itu ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang langkah-langkah apa yang caleg tersebut akan lakukan jika dia kelak duduk di parlemen. Ini juga salah satu cara bagaimana kita membangun pemimpin-pemimpin, membentuk calon pemimpin-pemimpin kita kelak, bahwa oh saya kalau mau jadi pemimpin harus pintar, harus punya attitude, harus punya skill. Saya harus masuk dengan segala kekuatan yang saya miliki, bukan dengan doi. Pesannya dari 3 hal yang sudah kita sampaikan tadi, waktu seorang muda Sano berdiri, sekalipun pakai protes-protes soal teknis, next, kenapa tidak jalan? Tidak apa-apa, yang penting adalah bahwa ada orang-orang yang tidak mudah menyerah. Lalu kemudian ada Kang Pepi dengan Kompasiana yang menunjukkan apa yang bisa warga lakukan. Pesan dari semuanya ini adalah waktu perempuan dari Maros melihat bahwa jangan menyerah juga.